أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan adapun orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit, maka dengan surah itu akan menambah kekafiran mereka yang telah ada. Dan mereka akan mati dalam keadaan kafir. Dan tidaklah mereka orang-orang munafik memperhatikan bahwa mereka diuji sekali atau 2 kali setiap tahun. Namun mereka tidak juga bertaubat dan tidak pula mengambil pelajaran. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allahumma arhamna bil Quran, jazakallah khair, Mas Dude, barakallahu fiik. Tabi guruku, Ustaz Tair, Ustaz Maulana, para alim ulama, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya pembahasan kita bagi seluruh jamaah yang masih istiqomah dengan catatannya dan berusaha untuk merenungkan serta mengamalkan insya Allah sampai husnul khotimah. Kenapa ketika melakukan dosa sudah tidak ada lagi rasa takut dan bersalah kepada Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya satu, karena dosa yang lalu belum dia tobatkan. Belum dia tobatkan yang lalu-lalu, subhanallah. Sehingga penyakit itu semakin bertambah. Takut inilah yang harus dimunculkan ke dalam hati. Bahasa agamanya ada takut yang disebut dengan khauf. Ada takut yang disebut dengan khasyah. Ada takut yang disebut dengan, paling sering kita dengar ini setiap Jumat, takwa. Subhanallah. Maka 3 kata takut ini tidak kita jelaskan, tapi intisari daripada takut itu biasanya manusia itu takut dengan apa? 1, takut kehilangan atau takut kedatangan. Takut kehilangan, kepergian, dan takut kedatangan. Udah kayak bandara aja nih Bu, keberangkatan dan kedatangan. Subhanallah. Kedatangan apa? Takut kedatangan sesuatu yang dibenci. Takut kedatangan neraka. Takut kedatangan azabnya Allah. Atau takut kehilangan. Kehilangan apa? Takut kehilangan yang dicintai. Takut kehilangan Allah Subhanahu wa taala. Takut kehilangan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau 2 hal ini sudah tidak ada di dalam hati, maka kata ayat Al-Qur'annya, bahkan dikasih ayat Quran pun, dikasih surah pun bertambah kekafirannya. Inilah yang terjadi pada orang-orang munafik di sekeliling Nabi SAW pada saat itu. Justru turun surah tambah munafik, justru tambah surah tambah lagi kekafirannya. Kenapa? Memang yang diperbaiki, yang ada di dalam hatinya belum diperbaiki. Sehingga dari luar datang pun menjadi sesuatu yang buruk baginya. Padahal yang datang itu adalah kebaikan. Justru yang buruk dia pandang sebagai kebaikan. Dosa dia lakukan, dia tidak takut. Dosa dia lakukan, dia tidak takut terhadap murkanya Allah. Tidak takut kehilangan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang harus dilakukan untuk membersihkan hati? Di antara yang paling simpel di zaman sekarang, tonton Islam itu indah
sampai selesai. Bermajelis ilmu. Karena semakin sering kita berkumpul dengan orang-orang yang sedang mempelajari agamanya Allah, memandang orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan menambah takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sadari bahwa Allah itu Maha tahu, Maha melihat, Maha mendengar, Maha teliti. Ibu kira-kira Bu, ibu mau datang ke Islam itu indah, terus dikasih tahu sebelum datang, tapi hati-hati sama Ustadz Maulana. Kalau ketemu Ustadz Maulana bisa tahu dosa ibu. Mau datang gak kira-kira Bu? Hah, mau datang gak kira-kira? Gak mau datang ketemu. Kenapa? Diketahuan dosa kita nanti kalau ketemu. Padahal Allah itu Maha tahu dosa kita, subhanallah. Dan kita semua akan berjumpa dengan Allah nanti. Insyaallah. Kalau Amin. dalam keadaan baik mah alhamdulillah. Kalau dalam keadaan penuh dengan dosa, subhanallah. Jadi menjaga rasa takut tadi. Menjaga rasa takut. Takut kalau nanti Allah nggak terima amal ibadah kita dan sebagainya, Ustaz ya. Itu Makanya memang harus tiap dijaga. Jumat itu diingatkan untuk takut kepada Allah. Ittaqullah, ittaqullah, ittaqullah. Masya Allah. Boleh tepuk tangan buat Ustadz Syam. Terima kasih Ustadz Syam. Masya Allah. Semoga hati kita terus istiqomah ya dalam ketakwaan. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, kita akan menyaksikan dulu sebuah tayangan VT berikut ini. Judulnya adalah Takut Akan Kematian. Ini dia. Masya Allah Ustadz Syam. Mau tanya dikit dong. Kenapa itu sih yang ditayangin? Itu istri dalam keadaan apa tuh? Kok tiba-tiba dia nangis Itu segala dalam macam. keadaan pengantin baru. Oh. Sekarang udah masa- enggak gitu. Karena dulu belum tahu aib suaminya. Sekarang udah tahu suaminya begini. Semakin cinta dong. Semakin cinta. Semakin cinta insya Allah ya. Jadi takut sama kematian tuh istrinya. Siap. Masya Allah. Ustadz Maulana, Ya. gimana sih kalau orang tuh kalau diingatkan tentang kematian dia merasa takut. Ini bagian dari Allah selamatkan dari murka Allah atau seperti apa sebenarnya Ustadz? Oke siap, makasih banyak Mas Dude. Kita bahasnya Oke, siap. sesaat lagi Ustadz. Ya sekarang. Nah, langsung sekarang? Langsung. Silakan Ustadz. Izin Ustaz Air yang Masya Allah sendalnya dari Mekah ya. Ya. Buat kita semua jamaah. Takut mati itu bahagian, betul tadi kata Ustaz Sam di PT. Manisnya iman. Kalau ada orang takut mati, itu pertanda dia ada iman di dadanya. Karena kita harus mengingat akan kematian. Tapi dengan cara mempersiapkan bekal. Ingat ya. Makanya kalau orang ingat mati, satu, beramal. Beramal. Amal itu kan ada tiga. Amal soleh, amal ibadah, amal jariah. Tuh, dua, tiga. Amal soleh, amal ibadah, amal jariah. Ada tiga amal. Amal soleh itu yang berhubungan dengan manusia. Karena soleh artinya bermanfaat. Amal ibadah yang hubungannya kepada Allah. Itu. Sementara amal jariah itu simpanan buat kita. Kita ini nggak sampai berapa tahun Ibu. Kira-kira 50 tahun kemudian Ibu masih ada. Itu. Makanya bikin jariah, bangun masjid. Masjidnya 50 tahun kemudian masih ada itu. Kitanya yang nggak ada. Betul? Apalagi hindarkan terlalu cinta terhadap dunia. Karena ada orang takut mati karena takut meninggalkan dunia. Gimana anakku, bagaimana? Ya udah diatur aja. Ingat ya, seimbangkan antara dunia dan akhirat. Dan sebaiknya bermuhasabah. Introspeksi diri, perbaikan diri. Maka cara yang terbaik adalah zikir. Ingat Allah. Tadi ada khauf, ada raja. Khauf itu merasa takut. Raja itu berharap. Ya, tadi Mas Dude nanyain di segmen sebelumnya. Raja itu berharap itu kita tempatkan nanti di ending. Ketika kita sudah sakit, sakaratul maut. Maka kita buat orang raja. Semangat, insya Allah kamu itu orang baik. Dan tingkatkan amal solehnya. Tingkatkan amal solehnya. Karena nanti orang meninggal, endingnya yang terlihat. Baik tidaknya manusia kan endingnya. Dan nanti kita dapat syafaat dari orang-orang. Wih, orang itu baik. Kalau kira-kira nanti meninggal beliau, omongannya apa? Kira-kira, ibu-ibu, bu, Sudah, Mas. kalau kira-kira kalau meninggal ibu berkata apa? Orangnya apa? Baik, Orang baik. Kenapa, Bu? Soleh. soleh. Itu kita berharap kata-kata Betul. itu yang keluar. Insya Allah ya.
Ya Mas. Saya sengaja ambil yang muda. Iya. Kalau ambil yang tua, ya udah pastilah. Masa ini kalau orang meninggal, kalau meninggal nanti diapain? Dia bilang kuburkan. Masya Allah. Boleh tepuk tangan buat Ustadz Maulana. Masya Allah. Jadi amal soleh, amal jariah, sama apa lagi Ustadz? Amal soleh, amal ibadah, amal jariah. Amal soleh, amal soleh ibadah. itu berkaitan dengan manusia. Ibadah sama amal ibadah Allah. kepada Allah, amal jariah buat kita. Nah Tabungan. ini yang penting tadi ya, amal Ini jariah ya. amal jariah. Memanfaatkan sisa umur Betul. dan bisa berlipat ganda pahalanya. Banget. Masya Allah, baik terima kasih Ustadz Maulana, luar biasa. Semoga kita terus meningkatkan amal kita Bu ya. Amin ya Rabbal Alamin. Kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Baik, siapa yang mau tanya Bu? Yang mau bertanya, oke. Saya ke sini ya. Ibu silakan, silakan Ibu. Ke tengah-tengah sini langsung bertanya ke Ustadz Syam. Siap. Monggo, mangga. Ibu silakan sebutkan namanya, dari mana dan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ibu Ida dari Majelis Talim Anissa Nurussalam Sukajadi Bandung. Siap, Ustadz Ibu. mau bertanya Siap. bagaimana kalau misalkan ada anak muda yang ketika diingati atau dinasehati tentang dosanya dia bilang nanti aja tobatnya kan masih muda, nanti aja kalau udah tua kan masih ada waktu, bagaimana itu Ustadz? Jadi anak muda diingetin, ntar aja masih muda, tunggu tua gitu Bu ya. Iya. Nah tuh Ustadz masih muda juga Ustadz ya. Betul. Waktu pertama kali diajak berangkat haji, saya jawabnya gitu Bu. Oh iya. Ngapain berangkat haji masih muda. Nah, baik silakan Ustadz Syam. Siap. Ibu terima kasih banyak, boleh kembali ke tempat. Makasih Ibu hatur nuhun tapi guru Ustadz Ae, Ustadz Maulana, Mas Dude, para alim ulama, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah mencintai seseorang yang bertaubat. Oh, Allah cinta sekali sama orang bertaubat itu. Tapi Allah lebih cinta lagi kalau anak muda yang bertaubat. Subhanallah. Allah cinta sekali sama orang-orang yang terikat hatinya dengan masjid, rajin berjamaah. Tapi Allah lebih cinta lagi sama anak muda yang cinta dengan masjid. Subhanallah. Kalau kakek-kakek rajin ke masjid ya emang udah nggak pantas lagi main padel memang. Kalau kakek-kakek rajin ke masjid memang sudah tidak sempat lagi pergi main mini soccer, main futsal. Tapi kalau anak muda masih sempat main padel, masih sempat main futsal, main mini soccer. Tapi ternyata justru dia habiskan waktunya ke masjid. Oh ini yang bikin Allah jatuh cinta sekali sama anak muda tersebut. Jadi wajar sekali secara manusiawi kalau ada anak muda bilang, oh masih panjang waktu, itu wajar sekali. Karena dia merasa masih panjang waktunya. Tapi justru karena masih panjang waktunya, hadiahkanlah waktu tersebut, syukurilah waktu tersebut dengan cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena subhanallah, walaupun mungkin secara manusiawi kita lihat yang tua itu banyak meninggal dunia, tapi tidak menutup kemungkinan, kata Ustadz Air, bukan nomor urut tapi nomor cabut. Tidak menutup kemungkinan yang anak muda duluan dipanggil sama Allah Subhanahu wa taala. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala inni tubtul an. Kata Allah dalam Al-Quran, walaisatit taubah, bukanlah sebuah taubat kalau sudah datang kematian kepadanya padahal dia masih muda, justru dia mengatakan ya udah tobat sekarang deh, tobat sekarang. Apalagi kalau sudah datang malakul maut untuk mencabut nyawanya. Yang kecelakaan di jalan karena ngebut-ngebutan tidak mungkin kakek-kakek. Subhanallah. Yang subhanallah dia olahraga yang ekstrim lalu dia kecelakaan, subhanallah, itu tidak mungkin orang tua tapi dia anak muda. Maka sesuai disampaikan guru kita Ustadz Ahmad Ridwan, bukan nomor urut tapi nomor cabut. Kemudian yang kedua pertanyaannya, apakah itu bentuk bahwa dia merasa aman dari murkanya Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya betul, karena melihat usianya yang masih muda. Nabi SAW mengingatkan, ni'matani maghbunun, ada dua nikmat yang senantiasa dilalaikan oleh manusia. Apa itu? As-sihah wal faragh, kesehatan. Dia merasa masih muda, sehat. Padahal subhanallah, ibu kalau baca-baca bu, kebanyakan itu anak-anak muda yang kena subhanallah ada namanya serangan jantung. Ibu tahu nggak bu hari apa yang paling banyak orang serangan jantung? Tahu nggak hari apa?
Ada harinya ternyata. Hari Senin, subhanallah. Kenapa bisa hari Senin? Karena begadang di Sabtu minggunya, subhanallah. Siapa biasanya yang begadang itu? Yang begadang biasanya anak muda. Mumpung ini lagi malam libur weekend, begadang tidak tidur, subhanallah. Hari Senin langsung aktif bekerja. Disitulah kata kedokteran, ini bukan ilmu kami, tapi kami baca informasinya. Makanya hari Senin itu 3 kali lipat lebih banyak orang kena serangan jantung di pagi hari. Subhanallah. Maka kenapa? Karena melalaikan nikmat sehat. Kemudian nikmat apa lagi yang dilalaikan? Al-farag, nikmat waktu luang yang dia sia-siakan. Dia mengatakan, masih muda, belum sampai waktunya. Justru karena masih muda, tabungan amalnya, mumpung Allah kasih nih lebih banyak nih, subhanallah. Sama pahalanya orang kaya dengan orang miskin ketika bersedekah? Oh jelas berbeda. Berbeda. 100 ribunya orang miskin dengan 100 ribunya orang kaya, lebih banyak pahalanya 100 ribunya orang miskin. Betul, karena berat buat dia betul, ya. Sama Betul, dengan betul. tobat. Tobatnya orang tua dengan tobatnya anak muda, justru lebih dicintai tobatnya anak muda. Masya Allah. Boleh tepuk tangan buat Siap. Ustadz Syam. Ini buat para anak-anak muda nih ya. Jadi bertaubat di usia muda, dekat dengan masjid, Allah lebih cintai. Tadi main padel ya, nggak mungkin kakek-kakek. Anak muda main padel tapi masih bisa datang ke masjid, Masya Allah ya. Semoga banyak anak-anak muda yang istiqomah di jalan Allah. Amin ya rabbal alamin. Siapa lagi mau bertanya Bu? Siapa lagi mau bertanya silakan. Ya Ibu silakan boleh turun ke bawah sini, hati-hati kasih jalan Ibu sedikit. Baik, langsung bertanya ke Ustadz AR ya Bu ya. Hati-hati Bu, iya boleh langsung ke tengah sini Bu. Sebutkan namanya, dari mana dan pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Nunung Nurhayati. Ibu Nunung Dari Majelis Anissa Sukajadi. Sukajadi, Bandung ya, ya, Bandung. Masya Allah. Silakan Ibu ke Ustadz AR Bu. Yang saya mau tanyakan kepada Pak Ustadz AR, kan saya umpamanya ini rezeki saya, itu rezeki saya, nggak tahu apa itu halal atau haram. Ya, tapi saya insya Allah masih suka berbagi Masya itu Allah. kepada orang tua Masya Allah. atau saudara, keluarga atau orang yang membutuhkan gitu. Nah, saya tanya apakah itu bisa menyelamatkan saya nanti? Dari murka Nah, Allah. ya, Dari murkanya dari Allah. murkanya Allah gitu. Masya Ya. Allah. Jadi Makasih rezekinya Ibu nih antara halal haram gitu Nah, maksudnya? ya, pertanyaannya atau berarti halal dia. atau haram gitu. Kadang nggak tahu gitu atau Oh, apa. tapi sedekah Ya, jalan, ya, bantu tapi keluarga. sedekah jalan saya usahakan gitu. Mudah-mudahan Masya apa Allah. dengan itu saya bisa bebas dari murkanya Allah. gitu. Baik. Itu Atos, saja iya, mungkin weh. atos. Ya. gitu, Oke, ya. baik, silakan. Mohon, Bisa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu terima Bangga, kasih Ibu, banyak. bangga. Baik. Silakan Ustadz. Ya. Hati Bu, gelap Bu. Masya Allah. Jadi tadi kita trio kacamata ya sama Ibu ya. Ya Alhamdulillah, makasih Ibu pertanyaannya. Ada satu hadis dari Rasulullah SAW bunyinya gini. Ya'ti 'alan nasi zamanun la yubali amin halalin au min haram. Akan datang satu masa kepada umat manusia, dia tidak menggubris apakah pendapatannya dari yang halal atau dari yang haram. Gini, sehingga halal haram hantam. Ibu tahu H2O enggak? H2O tahu apa? Nah, neta. Sanes oksigen ieu mah. Ya. Eta sanes air. H2O halal haram oke. Ya. Jadi dia halal haram hantam, halal haram oke. Sehingga ya ini ambil aja. Nah, kalau bagi kita yang menerima itu tadi, kita husnuzonkan bahwa dia memperoleh dari yang halal. Tapi kalau kitanya sendiri, tadi yang mendapatkan, yang memperoleh, kita yang mencari, kita yang menjemput rezeki itu, pastikan dari yang halal saja. Dulu sekali Ka'bah itu pernah rusak Ibu. Menurut yang pernah ke sana 21 kali. Ustadz Maulana namanya. Ka'bah itu dulu pernah rusak Ibu di zaman Nabi. Cuma mau direnovasi uangnya terbatas. Akhirnya mereka kumpul kolek dana gitu. Sampai akhirnya dana itu tetap juga tidak memenuhi, tidak mencukupi.
Kenapa? Karena mereka memberi syarat yang ketat. La min mahril baghi, wala bai'u khamrin, wala hulwanul kahin, wala bai'u riba. Tidak boleh harta yang dikumpulkan untuk merenovasi masjid ini dari hasil pelacuran, dari praktek perdukunan, dari jual khamar, dari praktek ribawi, enggak boleh. Eta zaman naon? Jahiliyah. Itu zaman jahiliyah aja mereka sudah memberi aturan yang ketat sekali, tidak boleh ada harta yang haram bercampur. Nah, jangan sampai nanti seperti bensin campur air. Bensin campur air tahu Ibu? Ditaruh di motor mogok, diminum mabok. Ya, betul ya? Betul kan? Ini ada bensin, ada airnya. Tapi kalau bercampur keduanya, taruh di motor mogok, diminum mabok. Nah, makanya jangan dicampur-campur. Sudahlah. Untuk Allah yang baik-baik saja. Untuk Allah yang jelas-jelas saja. Untuk Allah yang terang saja, yang halal saja. Karena Rasulullah mengatakan, al-halalu bayyin. Yang halal jelas, terang. Al-haramu bayyin. Yang haram jelas, terang. Wa ma bainahuma umur mushtabihat. Di antara keduanya ada perkara syubhat. Nah yang syubhat jangan deh Bu. Ya, kalau mau kasih boleh, tapi fasilitas umum. Ngaspal jalan boleh, bikin taman boleh nggak? Boleh. Kasih kamar mandi boleh nggak? Boleh, itu boleh. Tapi untuk sesuatu yang dimakan, untuk sesuatu yang dikonsumsi dari yang halal saja. Nah, apakah yang demikian itu tadi? Kalau ditanya, kira-kira aman dari murka Allah nggak ya? Kalau dia campur-campur, dia merasa aman. Jadi mesti hati-hati. Yang haram harus dijauhkan. Kalaupun ragu tinggalkan. Tinggalkan. Ustaz. Gitu. Jadi pastikan harus halal. Iya dong. Bensin campur air apa tadi? Nggak bisa. Ditaruh motor, mogok, diminum, mabok. Ya Allah, alhamdulillah. Baik, terima kasih Ustaz Ayer. Boleh tepuk tangan buat Ustaz Ayer. Jadi pastikan rezekinya harus halal. Semoga Allah jaga semua rezeki kita halal Ibu ya. Dan berkah dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baik, sekarang kita mau bertanya ke Ustadz Syam. Siap. Ustadz, kita mau bertanya soal doa nih Ustadz. Doa, Masya Allah. Mungkin kadang kita merasa nih, kok kalau doa tuh rasanya khusyuknya berkurang. Hati tuh jadi nggak masuk gitu ke dalam hati. Gimana menghidupkan lagi hati saat kita berdoa supaya lebih khusyuk Ustadz? Silakan Masya Allah. Tapi guruku Ustaz Maulana, Mas Dude, para alim ulama, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berdoa itu perintahnya Allah. Adakah perintahnya Allah yang tidak ada pahalanya, tidak ada kebaikannya? Kayaknya tidak ada. Semua yang diperintahkan sama Allah itu mesti membawa kebaikan kepada kita dan ada pahalanya di akhirat nanti. Sehingga Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu pernah menyampaikan, saya lebih senang berdoanya dibanding terkabulnya. Kalau sudah terkabul, rata-rata orang berhenti berdoa. Ya Allah, mudah-mudahan laku ini rumah. Ya Allah, mudah-mudahan laku ini rumah. Pas udah laku masih berdoa, sudah selesai doa yang itu. Subhanallah. Maka kalau berdoa anggap dia sebagai ibadah sehingga hati ini bisa tersambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, biar hati ini tersambung dengan Allah ketika berdoa, maka syaratnya kata Imam As-Sawi itu harus fokus benar-benar minta sama Allah doang. Jadi harus benar-benar mengharapnya tuh hanya Allah, bukan mengharap kepada yang lainnya. Kadangkala ibu masih ada harapan kepada yang lainnya. Ya Allah, jadikan anakku anak-anak yang soleh. Pengennya anak soleh, tapi ada ujung-ujungnya tuh supaya rajin kunjungin emaknya. Rasanya sepi rasanya kalau jarang ketemu anak. Itu berarti dia masih berharap bahwa bahagia itu harus ketemu anak. Padahal yang membahagiakan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, berikan hidayah kepada suamiku ya Allah. Ih bagus doanya, tapi ujung-ujungnya masih ada lagi tambahannya supaya bisa nambah nih uang belanja. Berarti masih ada harapannya kepada manusia. Walaupun itu masih boleh
boleh saja kita mendoakan khusus, kita detail mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata Imam As-Sawi, kalau mau merasakan benar-benar manisnya berdoa itu, harapannya benar-benar dari Allah saja, bukan daripada selain dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, lancarkan rezekiku ini ya Allah, semoga tanah di seberang ini laku ya Allah. Berarti dia menganggap nanti rezekinya datang kalau tanah itu laku. Padahal tidak laku pun masih ada rizkimu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, lariskan daganganku ini ya Allah. Bagus doanya. Tapi kalau sudah berharap sama dagangan, berarti bukan berharap kepada Allah semata. Nah, ini kata Imam As-Sawi. Jadi fokusnya benar-benar pengen ditolongin sama Allah saja. Kemudian yang ketiga, bagaimana caranya supaya hati kita merasa hidup ketika berdoa lagi? Ikuti adab-adabnya dalam berdoa. Mulai dengan memuji Allah. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Minta dengan asmaul husna, dengan nama-namanya Allah yang agung, yang baik-baik. Minta ya Rahman irhamna, ya Rahim irhamna, ya Latif ultuf bina. Minta sama Allah Subhanahu wa taala, ya Sattar ustur uyubana bisitrikal jamil. Wahai yang maha menutupi, tutupi aibku dengan penutupmu yang sangat indah itu. Jadi adab-adabnya puji Allah. Setelah itu sebutlah kekasihnya Allah. Siapa? Sayyiduna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Makanya banyak-banyak bersolawat. Jadi bulan Rajab ini dipakai untuk berdoa kepada Allah. Lalu perbanyak juga solawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memulai berdoa dengan memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memuji Allah, bersolawat kepada Nabi SAW. Lalu paling bagus doa-doa itu kalau kita faham artinya dan dia doa dalam Al-Quran. Jadi tahu ini apa yang diminta. Namanya juga minta. Ada orang datang bawa proposal. Izin Pak, proposalnya. Apa isinya? Nggak tahu juga Pak. Loh, katanya mau ditolongin. Kalau kita paham kan jadinya lebih Iya, lebih dapat masa bawa proposal tapi nggak tahu mau minta apa. Benar, apa Pak. saja lah Pak, apa yang bisa dibantukan. Lah kamu mau dibantu apa? Nggak jelas jadinya Ustaz. Iya, subhanallah. Baik, terima kasih tepuk tangan buat Ustaz Sama-sama, ya. Dede. Masya Allah. Jadi adab-adab berdoa tadi ya. Ada solawatnya ya Ustaz ya, Masya Allah. Mudah-mudahan semua doa kita Allah ijabah ya Bu ya. Allah terima, amin ya rabbal alamin. Baik, jamaah jangan kemana-mana. Sesaat lagi kita akan terus membahas tema kita, bahayanya kalau hati merasa aman dari murka Allah. Tetap di Islam itu Indah, jamaah. Alhamdulillah.